proses jalannya pendidikan di sekolah ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu eksis membantu pendidikan. Hubin, hubungan industri juga yang saya banggakan. Alhamdulillah pihak industri telah sudi berkiprah membantu pendidikan di SMK dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, magfirah, dan semuanya menjadi satu sistem demi kepentingan pendidikan dan berkah semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahmi. Kalau tidak ada PKKS, saya tidak berdiri di sini. Karena biasanya Pak Heri. Karena saya biasanya bukan di Cibinong, di sekolah pinggiran di Bogor Barat biasanya. Sekarang baru menginjak Cibinong beberapa sekolah, 7 bulan lagi pensiun. Jadi mudah-mudahan selama 7 bulan ke depan bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sehat dan berkah semua. Salat dan salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah umatnya, khususnya umat Islam, selalu belajar lebih baik, disiplin, baik secara agamis, teknologi dan sebagainya yang ada di lembaga pendidikan ini, dan berharap nanti kita mendapat syafatul uzma yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara PKKS karena tiap tahun ya, tiap tahun melaksanakannya, khususnya untuk SMK Negeri 1 Cibinong sudah tidak aneh, tidak asing. Karena saya menjadi tim PKKS ke Citeret, Cilengsi, Gunung Silu semua tidak sebanyak ini yang hadir Pak. Ya, artinya ini punya nilai lebih, punya daya dukung lebih. Alhamdulillah kepala sekolah memilih tim-tim kerja di sekolah sudah nampak jelas ya. Mudah-mudahan hasilnya pun baik. Bapak Ibu, PKKS bagi SMK negeri berjalan dengan sebaik mungkin dan sepertinya lebih serius daripada swasta. Kalau swasta asing, banyak alasan. Katanya PKKS di swasta untuk apa? Kalau di negeri jelas, katanya begitu. Kalau di swasta PKKS oleh yayasan atau organisasi seperti PGRI atau Muhammadiyah. Nah, selebihnya menolak untuk PKKS karena tidak punya kepentingan. Kalau di negeri jelas kepentingannya. Di samping masa kerja, kemudian penilaian kinerja nanti akan menjadi tolak ukur apakah kepala sekolah itu masih tetap di sini atau dipindah atau juga dirotasi. Mudah-mudahan penilaian ini penilaian yang memiliki akurasi yang baik sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil PKKS-nya bisa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Pak Sugio baru 1 tahun di sini. Belum ya? Belum 1 tahun. Jadi belum pernah PKKS di SMK Cibinong. Baru pertama kali dinilai kinerjanya selama 8 bulan. Tapi wakaseknya, kaproknya, wali kelas, guru-gurunya sudah berkali-kali Pak
Jadi yang berpengalaman ini perangkatnya. Pak Sugio karena mutasi dari Bekasi, di sana sudah sering. Mungkin juga berbeda pelaksanaan PKS dengan di sini. Tapi mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan. Mudah-mudahan Bapak di sini di samping betah karena lebih besar, ya, karena lebih eksis. Tapi Bapak bisa memimpin, membawa personal semuanya ke arah yang lebih baik, yang bermutu demi anak-anak bangsa. Melihat ini moto apa visi itu ya, pulih kembali, semakin kuat dan berdaya saing global. Ini istilah baru melihat di sini, kalau di SMK lain belum ada. Jadi mudah-mudahan kepemimpinan Pak Sugio di sini angin segar baru bagi SMP Negeri 1 Cibinong untuk berkiprah lebih baik dan berdaya saing. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat perangkat di sini lengkap, mudah-mudahan kurikulumnya juga maju, tidak bermasalah. Kemudian kesiswaannya juga siap. Kemudian hubinnya juga jelas, sarprasnya jelas, kaproknya juga jelas, balik kelasnya, termasuk program-programnya. Ini ada hadir anak-anak ya, anak-anak OSIS. Mudah-mudahan OSISnya OSIS yang punya eksistensi baik, dan mudah-mudahan organisasinya yang diunggulkan OSIS, karena organisasi OSIS satu-satunya organisasi yang diakui dan diterima, gitu ya. Jadi harus diunggulkan, dan OSIS harus dibina, dibimbing, karena itu miniatur. Di OSIS ada ketua OSIS, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan sekbid, semua harus menguasai. Itu miniatur organisasi, miniatur pemerintahan. Mudah-mudahan anak-anak ini nanti karena pengalaman di organisasinya mungkin bisa memimpin partai nanti ke depan, mungkin juga bisa memimpin perusahaan, mungkin juga jadi DPR, jadi bupati dan sebagainya. Karena miniatur calon pejabat. Jadi kalian bersyukurlah menjadi OSIS sehingga ada hadir di sini, dan bertekad kuasai organisasi dan kelak akan memimpin negeri ini. Yang lain-lainnya terima kasih. Mudah-mudahan pelaksanaan PKKS berjalan lancar dan pasti aman, mudah-mudahan nyaman ya, dan semuanya berjalan sesuai yang telah ditentukan. Akhirnya kita pasrahkan, mudah-mudahan ya Allah pelaksanaan ini mendapat keberkahan yang luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua yang berkiprah di SMK Negeri 1 Cibinong ini mendapat balasan yang sesuai dari Yang Maha Kuasa. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya agak grogi, namanya sekolah besar ini. Saya juga baru untuk PKKS di sini, dan hadir dari Hubin yang luar biasa, hadir komite yang luar biasa, dan semuanya perangkat kita. Memang Cibinong itu sekolah yang berpengalaman, sekolah yang sudah punya level gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan berkat kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa semuanya semoga berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas sambutan oleh Bapak Dr. Andes Panji Setiabudi MM, perwakilan dari tim PKKS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Selanjutnya sambutan dan presentasi Kepala SMK Negeri 1 Cibinong, Bapak Sugio SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Panji Setiabudi MM dan Bapak Heri Mulyadi Sasmita MPD. Yang saya hormati Pak Bambang Priyanto SH, merupakan perwakilan dari dunia industri Indusmen Tunggal Prakarsa TBK yang sudah berkenan hadir di SMK Negeri 1 Cibinong. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Cibinong, Bapak Dr. Faisal El Saudi MPD beserta tim. Terima kasih banyak Bapak Ibu serta Bapak Ibu perwakilan orang tua ya. Ada berapa Bapak Ibu perwakilan orang tua? Perwakilan dari orang tua ada berapa tuh? Coba angkat tangan. 1, 2, banyak ya. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Arsip Paris Ahli Muda serta teman-teman wakil kepala sekolah dan kepala kompetensi kalian, juga Bapak Ibu guru yang saya hormati, kepada seluruh kepala kompetensi keahlian yang saya hormati, serta anak-anak perwakilan peserta didik SMK Negeri 1 Cibinong yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita dipenuhi taufik dan hidayah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terbukti bisa berkumpul bermuajah bersama di ruang aula SMK Negeri 1 Cibinong dalam keadaan sehat yang penting sehat Bapak Ibu, sehat walafiat, dan insya Allah dipenuhi keberkahan. Mudah-mudahan agenda yang kita laksanakan sebagai bentuk penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022 di SMK Negeri 1 Cibinong bisa berjalan dengan baik dengan menghasilkan data akurat dan penilaian yang optimal. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang. Selamat bertemu di SMK Negeri 1 Cibinong. Izinkan saya berdiri sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan atau agenda pada hari ini. Yang pertama perlu saya perkenalkan, nama saya Sugio. Bagi yang lain udah hafal mungkin dengan Pak Haji Panji, Pak Bambang juga baru banyak hal tadi ngobrol. Saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Cibinong terhitung mulai tanggalnya ini 11 Maret 2022
sehingga bergabung dengan keluarga hebat di sini selama atau baru 8 bulan. Pesan pertama, kami sangat bangga berada di tengah-tengah keluarga hebat di sini. Mudah-mudahan bisa bersinergi dan terus membangun pelayanan pendidikan di sekolah ini terus maju dan lebih baik lagi. Hadir di sini saya menyampaikan visi, misi sekolah. Visi SMK Negeri 1 Cibinong adalah terwujudnya SMK Negeri 1 Cibinong sebagai sekolah rujukan. Tekanannya sekolah rujukan. Pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berbasis layanan keunggulan dengan bentuk dan pewujudan dari pendidikan karakter, berintegritas, dan berdaya saing global. Adapun misi yang kita kembangkan di sini adalah pertama, membina peserta didik, taat beribadah, berbakti, dan toleran. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terpercaya, aman, tertib, dan unggul. Yang ketiga, mampu menguasai, mengaplikasikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Yang keempat, misi terakhir, menjalin kerjasama bidang pendidikan, ketenaga kerjaan tingkat nasional dan global. Selanjutnya, apa yang ada di SMK Negeri 1 Cibinong, saya sampaikan data sebagai berikut. Tenaga pendidik dan kependidikan. Dari sisi pendidik atau guru, kita memiliki tenaga 39 orang, P3K 38 orang, guru tidak tetap 28 orang, hampir berimbang. Dengan jumlah total pendidik 105. Sedangkan tenaga kependidikan, kita memiliki 7 tenaga PNS dan staf atau tenaga kependidikan non PNS atau tidak tetap 35. Selamat datang, terima kasih Pak Kasubag. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak sudah hadir. Izin melanjutkan Pak Kasubag. Baik, selanjutnya kita memiliki kepala tenaga perpustakaan 1 orang dan jumlah PNS yang dimiliki SMK Negeri 1 Cibinong 47, P3K 38, guru tidak tetap dan TU tidak tetap 63. Jumlah total yang akan mengawal mendampingi peserta didik di SMK Negeri 1 Cibinong 148. Dan selanjutnya saya sampaikan jumlah kualifikasi yang dimiliki dari sejumlah tenaga pendidik atau guru yang bersertifikat ini ada 59. Belum tersertifikasi ada 46, total sama 105. Dan berikut saya sampaikan data jumlah rombongan belajar dan siswa yang ada untuk jumlah rombongan belajar yang terbagi menjadi 10 kompetensi keahlian, 10 jurusan, rombongan belajar sejumlah 65 dengan jumlah siswa seluruhnya 2.272 peserta didik yang tersebar untuk rombongan belajar masing-masing jurusan sudah tertera di sana dengan jumlah peserta didik kelas 10. Rombongan belajarnya adalah 21,
kelas 11 dan 12 ini 20 masing-masing. Kemudian kelas 13 4 rombongan belajar. Total 65 rombongan belajar. Sedangkan persebaran peserta didik, bisa kita lihat di layar monitor bahwa dari 10 kompetensi kalian, kelas 10 berjumlah 744, kelas 11 710, kelas 12 686, dan kelas 13 132 dengan total 2.272 peserta didik. Selanjutnya fasilitas yang dimiliki, ada tanah lahan seluas 21.080 meter persegi, luas bangunan 16.000 meter persegi, jadi hampir penuh nih Pak, jadi sisanya tinggal untuk area hijau. Kemudian teori yang kita miliki 35 ruang praktik siswa sebanyak 46 ruang. Ini spesifikasi yang kita kembangkan di sini. Paling banyak justru di ruang praktek. Kemudian laboratorium 11 ruang. Kepala sekolah sendiri luas ruangannya 24 atau 124 ya, 24 meter persegi. Ruang guru 144 meter persegi. Kemudian ruang guru produktif yang masing-masing ada di lokasi, di jurusan, di kompetensi kaliannya masing-masing. Ada 10 ruang, masing-masing luasnya adalah 24 meter persegi. Perpustakaan 144 meter persegi. Dan ruang administrasi 84. Ruang ibadah masjid 240 meter persegi. UKS 40 meter persegi. Ruang wakil kepala sekolah seluruhnya adalah 120 meter persegi, sedangkan sisanya ruang lainnya ada 24 ruang. Selanjutnya saya sampaikan strategi manajemen kepemimpinan yang saya kembangkan bersama tim keluarga besar SMK Negeri 1 Cibinong. Tadi seperti tema yang kita angkat. Karena memang kita berlatar belakang berangkat dari masa pandemi, Pak. Mulai saya hadir di sini masih masa-masa akhir pandemi sampai dengan saat ini kita mengagendakan tema-tema ini harus kita awali dengan langkah-langkah secara strategis, yaitu pulih dalam arti memang kita harus memulai dan berani mencoba dengan tetap mentaati segala ketentuan yang ada, tapi terus harus kita bangun sinergi di antara semua karena sudah saatnya kita terus membangun pendidikan bagi peserta didik dengan sebaik-baiknya. Ini harus kita mulai. Selanjutnya, setelah kita tata, kita harus bangkit, harus memulai. Kita harus bangkit dengan motivasi yang sangat kuat supaya apa yang hilang, lost tadi yang selama pandemi berjalan, kita terus bisa bangkitkan untuk lebih kuat lagi. Sehingga nanti sudah kita mulai berdaya saing, tidak hanya peserta didik, tapi juga seluruh stakeholder. Ini harus memiliki daya saing dengan wawasan tingkat global. Ini yang kita pasang strateginya. Pulih dalam pengertian, ada hal-hal yang memang mendasari itu semua. Yang pertama adalah kita harus mulai dengan beradaptasi kebiasaan baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh semua orang, termasuk di dunia pendidikan. Ini bagaimana kita merubah tata cara, mindset, pemikiran, dan wawasan terkait dengan bagaimana kita harus pulih. Ini adaptasi yang harus kita kembangkan dengan berbagai macam cara, ini harus kita bangun. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran tatap muka full 100%.
di masa awal sampai dengan akhir tahun pelajaran 2021-2022 ini kita masih tingkat terakhir itu 50%. Tetapi dengan regulasi dan izin yang telah kita dapatkan, maka mulai tahun pelajaran 2021-2022 tahun pelajaran baru kita memulai pembelajaran penuh yaitu 100%. Inilah pemilihan yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kinerja. GTK harus diawali dari gurunya, dari TU-nya. Sebab kami meyakini dengan memulainya dari tenaga pendidik dan kependidikan, maka otomatis siswa akan mudah diarahkan. Karena tipe pembelajaran di tingkat SLTA, keteladanan harus kita dahulukan. Oleh karena itulah, kita mencoba untuk mengoperasikan dengan meluncurkan inovasi baru, yaitu absensi online yang diberi istilah Triple B. Triple B sendiri sebenarnya singkatan dari berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing global. Ini yang terus mendasari dari visi yang kita bangun. Kemudian yang keempat, implementasi kurikulum merdeka. Baru saja tadi Pak Pengawas Pembina menyampaikan bahwa kita akan ada evaluasi persiapan semester genap pasca yang akan kita laksanakan minggu depan. Maka nanti akan kita dibimbing langsung oleh beliau bagaimana implementasi kurikulum merdeka, terutama adalah mindset bagi tenaga pendidik. Ini harapan bagi kita. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya bangkit ya. Setelah pulih kembali, maka kita bangkit. Bangkit supaya semakin kuat. Ujian telah bisa kita lalui, maka kebangkitan harus kita capai. Bangkit dalam hal ini adalah kita dipercaya dan oleh pemerintah untuk menjadi SMK Badan Layanan Umum Daerah dengan penerimaan SK sebagaimana bahwa BLUD oleh Permendagri 79 2018, maka turunannya di Jawa Barat langsung dimunculkan bahwa BLUD di Jawa Barat 35 SMK dan alhamdulillah SMK Negeri 1 Cibinong enggak tahu nih perbedaannya karena yang merintis beliau ini Pak Kasubag di awal bahwa kita urutan pertama di nomor urut SMK BLUD di Jawa Barat. Dengan turunnya SK Gubernur Jawa Barat nomor 78 yang tertanggalnya 25 Februari 2022. Hanya kita terima itu di akhir Maret diterima di sekolah. Ini salah satu yang mendasari kita harus bangkit, harus memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa kita ada di posisi itu. Salah satu ciri khas BLUD adalah adanya keleluasaan atau minimal lebih leluasa kita mengelola sumber daya yang ada di kita. Ini BLUD. Kemudian yang kedua, kita juga menerima surat keputusan sebagai SMK Pusat Keunggulan lewat Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 68/D/2022. Tertanggalnya adalah 10 Mei 2022. Ini status yang kita sandang dan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang tinggi dan insya Allah kami keluarga besar SMK Negeri 1 Cibinong siap mengawal ini dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita tadi sudah bacakan bahwa merevisi terkait dengan perubahan status yang kita miliki, maka SMK Negeri 1 Cibinong merevisi untuk menyesuaikan visi, misi,
yang sudah ada, menyesuaikan dengan status yang kita sandang. Kemudian yang kelima adalah inovasi pengembangan motor listrik bersama Kementerian ESDM. Sudah terlaksana 2 gelombang, yaitu konversi dari motor berbahan bakar bensin menjadi motor bertenaga listrik. Dan alhamdulillah dua-duanya sukses dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cibinong kerjasama dengan Kementerian ESDM. Ini sekali lagi menjadi motivasi dan modal semangat kami, keyakinan yang tinggi untuk memastikan menjadi terus membaik. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti aksi bergizi ya bersama Kementerian Kesehatan yang sudah hadir di kita, menjadi salah satu tolak ukur pelaksanaan aksi bergizi pasca pandemi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan pembiasaan positif dari 1 sampai dengan 7 atau 1 sampai dengan terakhir. Kita memiliki modal, tekad dan semangat sekaligus kepercayaan dipercaya oleh pemerintah. Oleh karena itulah kita juga tidak melupakan bahwa pembiasaan positif harus kita mulai. Sebab dari sinilah pembentukan karakter akan bisa terlihat bagi keluarga besar SMK Negeri 1 Cibinong. Tidak sebatas peserta didik, tapi juga seluruh guru dan tenaga kependidikannya. Yang sudah kita laksanakan adalah rutin selama sepekan dilaksanakan majelis duha. Jadi anak-anak sebelum masuk ini jam 7.00 sudah bersimbuh di lapang untuk beribadah bersama, sholat duha, sekaligus sholawat di sana setiap pagi. Dan ada rohani Islam juga, pembinaan khusus termasuk kewanitaan di saat hari Jumat misalnya. Ini kalau yang laki langsung masjid, yang perempuan direlokasi untuk pembinaan kewanitaan, termasuk rohani Kristen. Dan tenaganya pun kita memang siapkan khusus yang memiliki standar kualifikasi yang terpenuhi yang dipersyaratkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dan setelah pulih bangkit sekarang berdaya saing global. Ini yang kita rumuskan dan ini menjadi tantangan dan sudah kita mulai. Apa di sana yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah implementasi visi, misi dan tujuan dengan melaksanakan link and match ke beberapa iduka. Salah satu keunggulannya banyak sekali sebenarnya. Salah satu yang kita tampilkan ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa, kerjasama di bidang BLUD. Tepuk tangan untuk PT Indosemen. Luar biasa, kami merasa dibimbing dan ikut belajar, merasakan bagaimana suasana pembelajaran bagi anak-anak di dunia industri sungguh-sungguh direalisasikan di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah PT Carakan untuk menyelenggarakan kelas industri. Ini sudah juga terwujud dan bahkan anak-anak SMK Negeri 1 Cibinong sudah melaksanakan pembelajaran kelas industri ini tidak di sekolah tapi langsung di perusahaan di Jakarta oleh PT Carakan. Jadi sudah berjalan di sana. Kemudian yang ketiga adalah PT Infra Digital Foundation untuk melaksanakan pelatihan bagi siswa. Ini untuk yang kategori yang mendasari juga daya saing global. Kita memiliki keyakinan dan rekanan kerjasama yang cukup kuat. Selanjutnya kita mengembangkannya adalah meningkatkan kerjasama dengan 5 negara di luar Indonesia. Korea sudah berjalan, MOU-nya juga sudah ditandatangani. Kemudian Jerman, Taiwan, Jepang, dan Thailand. Ini mohon dukungan dan arahannya, terutama atasan kami, Cabang Dinas Pendidikan Kelas 1 yang terus mensupport kami. Terima kasih banyak.
dan semua stakeholder termasuk komite, bahkan dunia industri. Kami akan mengembangkan kemampuan daya saing global ini supaya kita bisa belajar lebih luas lagi untuk ke tataran global. Dalam daya saing global ini, bentuk kerjasama ini kita wujudkan, kita konsepkan, bahkan sudah ada beberapa kesepakatan yang akan kita kembangkan di sana. Ada 6 hal. Jadi di sini rintisan tidak terlalu muluk, tapi konsepnya kita realistis dan terus kita coba. Pertama, pertukaran pelajar, pertukaran guru, termasuk diskusi materi pembelajaran ya, bukan konsep dan strategi, tapi materi pembelajarannya. Sebab ada jurusan yang di sini sama dengan jurusan yang di Korea khususnya juga sama. Kemudian termasuk perkenalan budaya, sehingga kami membawa event ini tidak hanya internal sekolah, tapi juga budaya lokal, budaya Bogor, budaya Indonesia, yang nanti juga akan kita pentaskan untuk kunjungan balasan misalnya ke negara tersebut. Kemudian pelatihan singkat, ini biasanya dikalikan singkat yang kita kolaborasi dengan teman-teman di SMK yang sama di luar negeri. Kemudian magang dan kelanjutan studi, ini yang kita bangun untuk tahap awal karena memang kita baru bangkit dan memulainya. Insya Allah nanti akan terus kita kembangkan menjadi lebih luas lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang sebenarnya kita laksanakan. Selanjutnya izinkan kami menayangkan kaleidoskop, sebab apa yang kita lakukan bersama tim keluarga besar SMK Negeri 1 Cibinong kita rangkum dalam berbagai tayangan dalam kaleidoskop ini, dengan harapan ini supaya ini Pak, modelnya lebih menarik sehingga lebih bervariasi, tetapi tetap muatannya adalah apa yang kita lakukan untuk pengembangan SMK Negeri 1 Cibinong ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugio, SPDMPD, Kepala SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor.
murid SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil membuat suku cadang untuk kendaraan bermotor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian. Dan izinkan untuk mengakhiri ini saya menyampaikan pantun ya. Boleh? Jangan lupa bilang cakep gitu. Baik. Malam-malam makan soto babat. Cakep. Tempatnya di Taman Budaya. Cakep. Terima kasih untuk para sahabat yang ikhlas membantu saya. Lagi, ada. Angin bertiup, debu bertebaran. Cakep. Duri menusuk, luka di tangan. Cakep. Terima kasih untuk kesabaran, temani aku lewati rintangan. Satu lagi. Bukan supaya genap, supaya ganjil. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun, mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas sambutan dan presentasi kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cibinong, Bapak Sugio, SPD, MPD. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, para hadirin semua di tengah-tengah kita, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Cucu Salman MAG. Selamat datang Bapak, dan dimohon untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Cucu Salman MAG, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semenjak saya pindah ke KCD, saya jadi tidak romantis. Jadi hari ini mohon maaf kalau nggak mengeluarkan pantun. Yang terhormat para pembina, yang terhormat Bapak Ibu Komite, hormat dari IDUKA, dari Indosemen Pak Haji Bambang, sahabat lama saya yang tentu sangat besar jasanya untuk SMK Negeri 1 Cibinong, seluruh manajemen, Bapak Ibu guru serta seluruh siswa. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebutkan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dan sukses dalam segala hal. Karena nyambut biasanya welcome.
Datang tamu, mangga silahkan duduk beres. Jadi mau lilatein. Enggak terlalu lama. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Cibinong dan kepada Pak Pengawas Pembina, seluruh tamu undangan. Karena Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sudah mengeluarkan surat tugas berkaitan dengan pelaksanaan PKKS yang diselenggarakan pada bulan ini karena penilaian per tahun. Dan sehari kemudian juga pada hari Rabu yang lalu sudah turun juga surat tugas kepada para pengawas pembina dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan PPKKS. Alhamdulillah namanya sudah benar di sini. Saya diskusi berulang kali antara PPKKS dengan PKKS. Ternyata yang sekarang betul PKKS sesuai dengan edaran yang berlaku. Alhamdulillah sudah benar, ini pasti kerjaan pengawas pembinanya nih. Jangan sampai dikoreksi jadi malu-maluin. Ya, kalau PPKKS berarti sama-sama kagak baca. Alhamdulillah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pengawas Pembina dan seluruh warga yang sudah merealisasikan tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 untuk pelaksanaan PKKS di SMK Negeri 1 Cibinong. Tentu sangat berfungsi Bapak Ibu sekalian kalau secara kelembagaan maka akreditasi. Tetapi ketika berkaitan dengan penilaian kinerja kepala sekolah, maka yang dinilainya adalah kepala sekolahnya. Fungsinya adalah bagi atasan. Kepala sekolah tersebut bisa menjadikan evaluasi untuk penilaian dan hal yang berkaitan dengan karir, rotasi, mutasi, kemudian untuk langkah-langkah pembinaannya untuk sekolah yang PKKS tersebut dan khususnya untuk kepala sekolah. Untuk itu tentunya kegiatan ini adalah sangat penting karena SMK, SMA negeri di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 ada 57, 11 SMK, 45 SMA negeri dan 1 SLB negeri, dan ini harus dilaksanakan sebelum berakhir pada bulan Desember. Dan alhamdulillah kerjasama yang baik dengan para pengawas pembina bahwa pelaksanaannya mudah-mudahan sebelum Desember berakhir untuk para kepala sekolah negeri sudah selesai semuanya kenakan PKKS dan fungsinya sudah disampaikan terlebih dahulu tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi bahwa pekerjaan saya pada bulan Maret belum selesai. Kalau tadi tidak disebutkan oleh Pak Kepala, saya pastikan kepada Pak Pengawas nilainya jelek. Punten Pak Kepala. Tapi karena tadi disebutkan semua apa yang saya tinggalkan, oh masih ada. Dan ternyata sudah selesai BLUD. Saya cuman merintis tertatih-tatih. Tapi ketika ada Bapak, selesai alhamdulillah. SMKPK lanjutan. Saya baru mendengar mau dapat presentasi 2 kali gagal Pak. Pas Bapak menang ternyata. Jadi berkah Pak. Tepuk tangan buat Pak Kepala. Saya 2 kali presentasi di Sautina Gilir ke barudak multimedia lah pokoknya mah. Ya kagak dapat, tapi alhamdulillah pada ketika Pak Kepala yang Pak Sugio ini alhamdulillah PK-nya dapat juga walaupun pada segmen lanjutan. Kemudian banyak program yang lain yang ternyata masih ada. Maka dengan keberadaan program-program tersebut dan memang sudah berlanjut sampai dengan sekarang dan memang sudah jadi, maka tentu secara objektif Pak Pengawas Pembina akan memberikan nilai yang tentunya sangat memuaskan bagi SMK Negeri 1 Cibinong. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan ini. Yang berikutnya tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang sungguh sekarang cukup membuat semuanya berpikir untuk melaksanakan berbagai kegiatan. SMK Cibinong adalah SMK terbaik di Kabupaten Bogor dan tentu sistem sudah ada dan ini merupakan modal luar biasa untuk bisa maju terus selangkah demi selangkah.
Tetapi kebijakan pemerintah yang terakhir dengan Pergub berapa itu Pak Komite? 7774 97 ya. Itu dari Pergub sebelumnya ada perubahan. Ini ternyata juga dinafikan. Terakhir yang ramai di Instagram, tentunya ini YouTube tuh asupnya karena YouTube. Tapi apapun itu adalah yang terbaik buat pendidikan. Mudah-mudahan dengan demikian menjadikan kehati-hatian buat kita semuanya dalam melaksanakan dan mengelola, terutama pengelolaan dalam pembiayaan. Artinya sebenarnya bukan hal yang harus membuat kita surut dalam berikan pelayanan, karena ada hal-hal yang selalu berubah-ubah dalam hal kebijakan. Namun Bapak Ibu sekalian, dengan penuh kehati-hatian dan tetap berprinsip pada sumbangan, tetap laksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan yang dirumuskan, berangkat daripada RAKS bersama dengan komite sekolah, tetap bisa berjalan insya Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi request dari Dinas Pendidikan yang masuknya ke APH kepada Bapak Pengawas. Mohon sekolah-sekolah yang disinyalir siswanya tidak sesuai untuk dilaporkan ke cabang dinas dan akan kami BAP Pak. Dan ini pekerjaan luar biasa, karena kalau menjadi temuan ini akan jadi bahaya. Untuk itu tentu kami akan sangat nunggu. Cibinong juga mudah-mudahan tidak ada namanya siswa di kelas EWE tapi siswa naaya di dapodiknya. Intinya itu. Untuk itu tentu kami akan sangat menunggu laporan daripada pengawas pembina sekolah mana saja yang disinyalir tidak realistis, dan akan kami tindak secepatnya, karena kalau ini dibiarkan tentunya akan menjadikan musibah buat semuanya. Karena requestnya bukan request Irjen lagi, sudah request APH. Untuk itu tentunya harus menjadi kehati-hatian buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan aktivitas, dan kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Cibinong, selamat mendukung kegiatan PKKS, dan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya tetap mendukung program cabang dinas pendidikan wilayah 1. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Cucu Salman MAG yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan testimoni dari dunia industri, kemudian dari komite, orang tua peserta didik, dan nanti ada perwakilan siswa. Yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan industri PT Indosmen Tunggal Prakarsa, Bapak Bambang SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Bapak Pengawas dan Pembina, Pak Heri, Pak Panji, dan kami hormati Bapak Kasubag, Pak Haji Cucu. Saya mengenal beliau cukup lama dari SMKN 1 Gunung Putri sampai beliau mengabdi di sini. Bapak Sugio, Kepala Sekolah SMKN 1 Cibinong, Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid, anak-anakku sekalian para pelajar. Alhamdulillah pada hari yang baik ini, Sayyidul Ayyam, kami berkenan untuk hadir dalam rangka memberikan testimoni yang positif tentunya.
hari ini kami mendapat 2 undangan Pak untuk kegiatan yang sama. Satu SMKN 1 Gunung Putri dan yang kedua SMKN 1 Cibinong. Dan saya memilih untuk hadir di sini. Keterlibatan saya secara pribadi dalam merintis kegiatan dengan SMKN 1 Cibinong itu sudah dimulai dari tahun 2017. Ketika Kementerian Perindustrian memaklumatkan adanya program vokasi. Tapi sebelum itu pun pada tahun 2009 saya pernah gerilya ke sekolah ini untuk bekerja sama dengan guru IT, RPL, desain grafis untuk membantu sistem pembelajaran di tempat kami. Kebetulan saya bagian HR, bagian training, development, dan memang luar biasa. Kami punya mitra vokasi di Bogor ini 5. 2 sekolah negeri, SMKN 1 Cibinong dan SMKN 1 Gunung Putri. Yang lainnya swasta. Di Cirebon ada 10. Di Kota Baru Tarjun ada 5. Dari sekian sekolah itu, memang SMKN 1 Cibinong punya sarana prasarana yang bahkan pada 2017-18 kami pernah memboyong direktur kami untuk observasi dan kami masih ingat zaman Pak Jainal, Pak Firdaus, Pak Cucu, sampai Pak Sugio. Ini Bapak Pengawas, ini program terus berkelanjutan. Ya. Yang bisa untuk kita bisa jadikan mitra Teaching Factory, ya memang baru SMKN 1 Cibinong. Untuk kompetensi memang sekolah negeri, Bapak Ibu, komite, kami memberikan testimoni juga. Bersyukurlah anak Bapak Ibu bisa sekolah di sekolah negeri terbaik. Ya. Perusahaan kami memang rekrutmennya mayoritas dari sekolah negeri. SMKN 1 Cibinong, SMKN 1 Gunung Putri, SMKN Bandung, SMK 1, 2, 5. Ya. Dan saya secara pribadi juga orang yang senang dengan dunia pendidikan. Saya mengelola sebuah lembaga pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam As-Salam, dari TKIT, SDIT sampai SMPIT. Tapi mengelola SMK itu ternyata lebih rumit. Persis seperti mengelola poltek dan perusahaan. Jadi memang luar biasa Bapak Pengawas Pak Eri. Dan saya memberikan testimoni, saya sudah pernah komunikasi dengan Pak Sugio, effortnya, keinginan untuk berinteraksi dengan industri luar biasa. Biasanya kalau sekolah dengan industri sudah mengadakan MOU, perjanjian kerjasama, itu hanya sebatas berhenti di situ. Tapi ketika kita tidak diingatkan, Pak Yadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, itu selalu interaksi kita ya baik. Juga dengan guru-guru pembimbing, kita pernah juga menyelenggarakan pemagangan guru. Dan satu hal memang ini menjadi ujian kita bersama pandemi 2020 sampai 2021 memang kondisi yang sangat berat. Bagaimana kita mensiasatinya? Ya tetap supaya anak-anak kita bisa merasakan bagaimana pembelajaran industri. Walaupun itu di sekolah, walaupun di virtual, ya. Dan saat ini pelan-pelan kita sudah mulai berjalan. Untuk Teaching Factory, Bapak Pembina dan Pengawas masih tetap berjalan, ada beberapa part. Kemudian untuk anak-anak dari desain grafis, IT, mereka juga sangat kreatif, bagus sekali untuk media pembelajarannya. Dan saya yakin dan percaya itu akan menjadi milestone, karya yang istimewa. Ya, di tempat kami tetap ada itu Pak, brandnya, copyright-nya itu adalah SMKN, siswa SMKN 1 Cibinong. Ya. Kita bawa. Bahkan kemarin kami juga di perusahaan juga ada SMK binaan.
ketika ini besok kita dapat kunjungan dari Jerman nih, dari direktur. Kata direktur pada kepala sekolah kami, Bapak bisa ini nggak? Pernah tahu SMKN 1 Cibinong nggak? Kira-kira berapa persen untuk mengejar ketertinggalan? Artinya ini menjadikan bukti bahwa SMKN 1 Cibinong itu sudah ada di alam bawah sadar para pimpinan perusahaan besar di Bogor ini. Ya. Jadi tinggal mempertahankan reputasi, nama baik, trust, kepercayaan, ya, untuk kita bisa terus sinergikan, bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga memberikan testimoni bahwasanya anak-anak didik Bapak Ibu sangat baik, sangat sopan. Ya, khusus saya juga nggak tahu bagaimana cara membina mereka. Tapi kan biasanya begitu. Kita lihat, kami menerima praktering PSG dari berbagai SMK gitu ya. Kami prioritaskan SMK yang ada perjanjian dengan kami. Dan memang siswa-siswa SMKN 1 Cibinong ini punya, entah didoktrin Pak Guru, Pak Yadi atau gimana. Misalnya jam istirahat, waktunya makan, kalau nggak disuruh keluar, nggak keluar. Kamu keluar aja, istirahat, waktunya istirahat. Makan, sholat, gitu. Nggak usah minta izin, nggak usah disuruh, gitu. Ini menandakan bahwasanya mereka punya respect, punya tanggung jawab, bisa menghargai di mana mereka berada. Kalau kata orang Minang, ya Pak, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya adab, menjaga sopan santun, dan itu yang dikatakan Pak Sugio tadi, membangun karakter building, Bapak Ibu. Karakter building, membangun karakter itu hanya bisa terjadi ketika kita berinteraksi dengan banyak kalangan. Semakin saya yakin dan percaya, semakin banyak badan usaha, industri berinteraksi dengan lembaga kita, itu suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sekali lagi selamat buat Pak Sugio, semoga sukses dalam memimpin mentransformasikan lembaga pendidikan ini. Ini adalah taman ilmu. Taman ilmu adalah taman surga, raudahnya dunia. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, putra putrinya senantiasa tumbuh berkembang dengan baik. Ya, output SMK 3 BMB bekerja melanjutkan wirausaha. Jangan kecil hati anak-anakku sekalian, OSIS. Tadi seperti yang disinggung Bapak pengawas, tim penilai, dengan organisasi kalian akan matang. Ya, saya pernah menjadi ketua OSIS. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Nih, pengurus-pengurus OSIS. Belajar menghargai, belajar mendengar, belajar bermusyawarah, belajar empati. Dan kalian dibimbing oleh orang-orang yang hebat, yang mendidik kalian seperti mendidik anak-anak sendiri. Semoga Allah senantiasa menolong dan memberkahi kita semua. Selamat sekali lagi. Semoga Bapak Sugio senantiasa semangat dan terus sukses memimpin di lembaga pendidikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Bambang Prianto SH atas testimoni yang diberikan. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan oleh Ketua Komite SMK Negeri 1 Cibinong, Bapak Dr. Faisal El Saudi SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngomong sedikit sih, Pak Bambang izin, dan teman-teman semua. Saya juga ada 2 undangan. Yang pertama di SMK Negeri 1 Cibinong, yang kedua di SMK Negeri 1 Gunung Putri, PKKS juga, Pak. Iya, dan saya memilih sini akhirnya, Pak. Mohon izin.
Baiklah, yang saya hormati Bapak Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 1 Bapak Cucu Salman yang saya sangat kenal, dan Bapak Pengawas Pembina Pak Heri Mulyadi yang juga saya sangat kenal, Pak Panji, Bapak Kepala Sekolah Pak Sugio, Bu Wasti, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kekomli, teman-teman guru, anak-anakku sekalian, siswa SMK Negeri, SMK Negeri 1 Cibinong, teman-teman komite, Bapak Pengawas Pembina, Bapak Heri Mulyadi, Bapak Panji. Ketika masuk sini sebenarnya sudah nilainya sudah A Pak sebenarnya. Ya, karena melihat luar biasanya anak-anak kita, disiplinnya anak-anak kita, dan kita melihat gedungnya yang luar biasa. Kalau di kanan kiri ada pepohonan, mungkin di bawahnya ada dedaunan. Maka siapa yang melihat itu yang akan mengambil. Baiklah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa hadir di tempat yang luar biasa, di mana pendidikan karakter, pendidikan anak-anak dididik di sini dengan baik dan luar biasa. Dan SMK Negeri 1 Cibinong ini tempat di mana ketika anak keluar dari sini sudah mempunyai kompetensi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ketika disuruh memberikan testimoni bagaimana SMK Negeri 1 Cibinong dan bagaimana kepemimpinan Pak Sugio, Bapak Ibu, saya menyatakan beliau luar biasa. Semua kepala sekolah yang berada dan memimpin di sini semuanya luar biasa. Dari zamannya pertama kali, mohon izin saya Pak Dedi ya, kalau nggak salah, sampai Pak Sugio, semuanya ingin memajukan sekolah ini. Dan kita lihat baik dari bangunan, sarana prasarana bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, semakin lama semakin meningkat. Anak-anaknya pun semakin lama semakin berkreativitas. Salah satunya kami dari komite mengajungkan luar biasa. Ada seorang anak pemulung yang datang ke kami Pak, mohon izin. Orang tuanya hanya pemulung dan ibunya yang membersihkan pulungan dari bapaknya. Dan beliau sanggup menyumbang apa yang ditentukan oleh kami pengurus komite. Dan orang tuanya pun bilang, mohon maaf Pak, laptop anak saya RAM-nya hanya 4. Lah, kata teman-teman ini seorang bapaknya pemulung, ibunya bersihin pemulung, tahu tentang RAM. Dan anaknya pun, orang tuanya pun dua-duanya bisu Pak. Dua-duanya bisu. Dan saya pun harus ngomong isyarat. Saya bilang, sudah dia bilang. Makan maksudnya saya gitu. Dan luar biasa. SMK Negeri 1 Cibinong sangat luar biasa. Bapak Pengawas Pak Heri Mulyadi, Pak Panji. Sebenarnya jangan dinilai Pak langsung saja sebenarnya. Saya sebagai ketua komite bersaksi bahwa mereka luar biasa. Kepala sekolah luar biasa. Guru-guru di sini luar biasa. Sampai-sampai sekarang pun anak kita pun yang harus ke Surakarta untuk tes tahap berikutnya untuk penyampai ke Liyong pun sudah ada. Dari TOI juga ya Pak ya, juga sudah ada. Jadi untuk Bapak Kasubag TU mohon dukungannya dan luar biasa ketika anak-anak ini membantu untuk kemajuan sekolah. Bapak Pengawas, barangkali itu saja bahwa sekolah ini sekolah luar biasa Pak. Lahan hijau dan lain sebagainya luar biasa. Karena anak saya pun keluar dari sini luar biasa. Sampai sekarang anak saya pun yang di Lampung pun
sekarang harus saya jemput Pak sebenarnya di bandara. Saya kesini Pak PPKS untuk memberikan testimoni. Jadi untuk Bapak Kepala Sekolah. Jadi beliau dari bandara, saya bilang naik bis saja Damri. Karena Bapak ada tugas untuk mewakili teman-teman komite. Jadi Bapak pengawas silakan dinilai dengan sangat luar biasa. Karena bisa dinilai bahwa sekolah ini sekolah yang luar biasa. Sekolah apabila anak-anak keluar dari sini senyuman luar biasa. Karena lulusan sini sudah terbukti bahwa semuanya berhasil dan ada hasilnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal El Saudi yang telah memberikan pemaparan testimoninya. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan testimoni oleh perwakilan orang tua siswa, Ibu Irayanti SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak pengawas dan pembina, yang terhormat Bapak Kasubag TU untuk KCD, Bapak Kepala Sekolah, Bapak perwakilan dari industri, Bapak Ketua Komite dan pengurus komite, teman-teman komite, manajemen sekolah SMK Negeri 1 Bogor, Cibinong, maaf. Nah itu ini apa namanya, jadi cerita saya ini. Jadi saya pengen cerita dulu awal anak saya masuk ke SMK Negeri 1 Cibinong. Jadi kami memang tinggal di Kota Madya, ya anak saya sekolah di Kota Madya. Waktu itu melihat anak saya apa namanya, persaingan di kota itu cukup ketat. Jadi alhamdulillah waktu anak saya kebetulan angkatan 2021 ya, masuk tahun lalu, sekarang kelas 11. Karena cukup ketat, kita ini juga nih gimana ya, mengatur strategi tapi ingin sekolah di sekolah negeri gitu. Alhamdulillah waktu itu kebetulan Jawa Barat sudah membuka peluang bahwa sekolah itu di Jawa Barat bisa di mana saja. Itu jadi saya melihat, wah anak saya waktu itu inginnya ke SMK. Walaupun masih ragu-ragu nih SMK gimana nih ya. Karena dulu mungkin image-nya kalau ke SMK masih kurang gitu. Tapi kebetulan memang ini udah jalannya dari Allah kali ya. Kebetulan sebelum pendaftaran masuk ke SMK ini, saya mengajar kepala sekolah SMK se-Indonesia. Mungkin ya tahu di bapak-bapak yang kepala sekolah pernah ketemu saya atau enggak gitu. Jadi ada program dari Diknas, saya mengajar waktu itu tentang marketing. Di sana saya banyak ngobrol dengan Bapak Ibu kepala sekolah SMK se-Indonesia dan cerita, oh sekarang SMK udah beda Bu, udah bagus katanya gitu. Jadi saya tidak ragu lagi waktu anak saya bilang mau ke jurusan otomotif. Lalu saya coba, waktu itu masih ada jalur tenaga medis. Kebetulan juga suami saya kerjanya di rumah sakit, jadi punya surat tugas Satgas Covid. Nah jadi ada jalur tenaga medis waktu itu untuk jurusan TKR hanya untuk 5 orang kuotanya. Tapi tidak ada saingan lain, hanya anak saya yang daftar. Jadi peluangnya alhamdulillah lebih besar gitu. Dan ternyata memang kami tidak salah memilih sekolah gitu. Walaupun waktu di tahun pertama kita kan sekolahnya online gitu ya. Anak saya masih agak-agak inilah. Waktu ulangan pernah di WA sama gurunya, Bu, Aldebaran kemana gitu ya. Ternyata dia ketiduran gitu. Wah saya lagi di kantor Bu, coba saya telepon gak taunya lagi tidur gitu. Tapi boleh ikut susulan. Waktu itu online, tantangan online memang seperti itu. Tapi mungkin dengan kepemimpinan yang baru nih Pak Sugio ya,
tantangannya kan udah mulai tatap muka langsung. Tapi di masa perubahan dari online ke offline ini saya melihatnya sih sangat lancar gitu ya. Anak saya nggak mau sekalipun, kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang tua lain kalau saya lihat di grup suka izin gitu. Izin ada urusan keluarga gitu ya. Kalau anak saya ada urusan keluarga, saya ajak kemana gitu, nggak mau. Saya mau sekolah. Jadi dia sangat semangat untuk sekolah. Berarti dia cinta sekali gitu dengan sekolahnya. Dia menunggu apa yang akan didapatkan di sekolahnya. Walaupun memang ya gitu, kemarin diajak untuk lomba dia menolak gitu ya. Tapi dia cerita semuanya. Dan kemarin saya sempat menemani juga yang tim dari Korea ya Pak ya. Nah tim dari Korea itu sangat semangat ingin tahu apa sih tentang SMK Negeri 1 Cibinong ini dan apa kerjasama yang bisa dikembangkan. Mereka sangat menantikannya. Saya juga sharing banyak. Malah ada satu yang bikin mereka kagum, katanya untuk guru yang tidak tetap ya Pak ya, karena proporsinya di sini cukup sedikit dibandingkan di Korea. Ternyata di Korea itu sekarang kebanyakan gurunya itu tidak tetap malah dibandingkan guru yang tetap. Kalau di sini sebaliknya. Mungkin itu saja sharing saya karena kalau melihat dari kaleidoskop tadi prestasi-prestasi sekolah, saya yakin sekolah dengan kepemimpinan Pak Sugio ini sudah berjalan dengan baik, dan kami harap sebagai orang tua ke depannya SMK Negeri 1 Cibinong ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, seperti temanya hari ini, pulih kembali, semakin kuat dan berdaya saing global. Dan ini mungkin sudah terbukti dengan adanya siswa-siswa kita yang sedang berlomba di taraf internasional ya. Jadi kita doakan bersama supaya mereka juga bisa menang dan terus berprestasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan testimoni dari Ibu Rayanti selaku perwakilan dari orang tua peserta didik. Dan sebagai pelengkap pemberian testimoni pada hari ini akan disampaikan oleh Ananda Arisandi dari kelas 12 Multimedia 3 yang akan memaparkan testimoninya, dan sekaligus inilah wajah SMK Negeri 1 Cibinong nih, produk hasil didikan SMK Negeri 1 Cibinong yang akan memberikan pemaparan-pemaparannya seperti apa. Ya, kepada Ananda Arisandi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin menyampaikan Bapak Ibu bahwa saya juga nggak mau kalah. Hari ini saya ada 2 acara yang harus saya hadiri juga. Yang pertama yaitu acara penilaian kinerja Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cibinong, dan acara yang kedua yaitu acara belajar di ruang kelas multimedia SMK Negeri 1 Cibinong. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya Pak? Oh iya, dan saya milih di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kasubag KCD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, Bapak Cucu Salman MAG. Yang saya hormati Bapak Tim Penilai PKKS dari KCD Wilayah 1
Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati tamu undangan dari industri dan juga komite. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cibinong, Bapak Sugio SPD MPD. Yang saya hormati para wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cibinong yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu, Dewan Guru dan staf SMK Negeri 1 Cibinong yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua wali murid SMK Negeri 1 Cibinong yang hadir pada acara hari ini. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong dari OSIS MPPK yang hadir pada acara hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya, saya Ari Sandi dari kelas 12 Multimedia 3 sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Cibinong dan sebagai perwakilan teman-teman saya, yaitu siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong, bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kami sekarang, yaitu Bapak Sugio SPD MPD, yang mana sejak Bapak memimpin di SMK Negeri 1 Cibinong ini banyak dampak positif yang kami dapatkan, khususnya bagi para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong. 2 tahun yang lalu kami para siswa hanya dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah. Setahun kemudian kami sudah bisa datang ke sekolah, namun tetap terbatas. Tidak semua siswa bisa serentak datang dan melaksanakan KBM secara langsung di sekolah. Tapi sekarang tepat setelah Bapak Sugio memimpin di sini, akhirnya kami para siswa dapat melaksanakan kegiatan KBM dan kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah seperti biasa. Semua siswa datang lagi ke sekolah dan berkegiatan kembali seperti biasa di sekolah. Kami para siswa sungguh merasa senang Bapak bisa kembali lagi ke sekolah. Sejak 2 tahun kami hanya dapat belajar dari rumah. Kemudian sistem pembelajaran kami 1 tahun yang lalu sudah menggunakan sistem pembelajaran blok 1 dan blok 2, yang mana dulu pertukaran blok dilakukan selama 3 bulan sekali. Namun sekarang ada perubahan di mana pertukaran blok dilakukan selama 2 minggu sekali, yang menurut kami ini lebih efektif untuk dilakukan. Kemudian setelah Bapak Sugio memimpin di SMK Negeri 1 Cibinong juga, presensi kehadiran kami telah memakai website yang sangat fleksibel dan praktis untuk digunakan. Jadi setiap pagi kami datang ke sekolah lalu membuka website melalui HP, dan di situ kami bisa melakukan presensi kehadiran dengan cara selfie. Begitupun pulang dari sekolah kami juga melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya mewakili seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah dan khususnya kepada Bapak Sugio karena telah memfasilitasi kegiatan siswa dan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Cibinong. Bulan Agustus lalu alhamdulillah kami telah sukses melaksanakan acara perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, yang kebetulan 2 tahun sebelumnya kami belum bisa melaksanakan acara tersebut secara meriah, dan alhamdulillah acara tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan meriah di tahun ini. Tak hanya itu, kami juga telah melaksanakan kegiatan lainnya seperti Smart Trend Ramadan, acara wisuda angkatan ke-21, pengenalan lingkungan sekolah, perlombaan Gema Muharram, acara Maulid Nabi, latihan dasar kepemimpinan OSIS MPPK,
dan latihan dasar kepemimpinan siswa. Semua kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan juga meriah. Dan semua acara tersebut tidak akan dapat kami laksanakan jika tanpa ada persetujuan dari Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak karena telah memfasilitasi semua acara yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cibinong. Kemudian kami juga ingin berterima kasih atas dukungan Bapak selama ini kepada para siswa dan siswi yang berprestasi di SMK Negeri 1 Cibinong. Berkat dukungan dan berkat fasilitas yang Bapak berikan, alhamdulillah sampai saat ini sangat banyak siswa-siswi yang berhasil mendapatkan gelar juara lomba dari berbagai jenis bidang perlombaan. Salah satunya yaitu ada beberapa teman saya yang alhamdulillah mereka berhasil menorehkan mendapatkan gelar juara lomba kompetensi siswa tingkat provinsi dan alhamdulillah 3 diantaranya berhasil melaju ke babak selanjutnya yaitu lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Tidak hanya itu, masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh teman-teman saya, siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong dari jurusannya masing-masing maupun dari ekstrakurikulernya yang ada di SMK Negeri 1 Cibinong. Dan yang selanjutnya kami juga sangat berterima kasih karena kemarin SMK Negeri 1 Cibinong beberapa kali telah menerima tamu internasional. Yang pertama pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin, kami kedatangan 2 orang tamu siswa dari Jerman yang kebetulan saat itu saya sendiri yang mendampingi salah satu dari mereka selama mereka berada di sini. Dan saya merasa sangat senang Bapak, saya dapat belajar banyak hal dan pengetahuan baru tentang tempat mereka tinggal. Kemudian 3 hari yang lalu SMK Negeri 1 Cibinong juga kedatangan 4 orang tamu dari Korea yang selama di sini mereka juga banyak memberikan pengajaran kepada seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Cibinong. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terhormat, mungkin dari banyaknya hal-hal positif yang kami dapatkan sejak Bapak Sugio memimpin di SMK Negeri 1 Cibinong, hanya sebagian kecil itulah yang dapat saya sampaikan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas apa yang telah Bapak berikan kepada kami selama ini, dan semoga kedepannya semua harapan kita demi kebaikan sekolah ini dapat tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan SMK Negeri 1 Cibinong dapat menjadi sekolah yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing global. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ananda Arisandi dari kelas 12 Multimedia 3 yang telah memberikan atau memaparkan testimoni-testimoninya sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kegiatan pembukaan penilaian kinerja kepala sekolah dicukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, terutama saya apabila ada salah kata, salah penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini berlanjut dengan lancar, aman, dan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.